Tarkul amal li ajlin nas riyaun. Meninggalkan amal soleh karena orang itu riya. Meninggalkan ibadah karena orang itu riya. Mau sholat, aduh takut dilihat orang. Takut dilihat orang, gimana? Riya. Ya, akhirnya tidak jadi sholat. Sama sebaliknya berbuat ibadah, beramal ibadah. Supaya dilihat orang, syirik. Ibadahnya supaya dilihat orang. Berarti tujuan ibadahnya adalah untuk selain Allah. Ya. Jadi ikhlas itu apa? Ikhlas itu yes dua ini. Al-amal wa tarkuhu li ajlillah. Beramal ataupun tidak beramal murni karena Allah. Ada namanya ikhlas. Beramal untuk selain Allah riya. Tidak beramal pun karena selain Allah juga apa? Juga riya. Jadi intinya semua kita bergerak, kita berbuat, kita diem itu harus karena Allah. Itu baru dinamakan ikhlas. Ya. Wal ikhlas an yu'afiyakallah minhuma. Ikhlas itu ketika Allah menyelamatkan kita dari keduanya. Dari apa? Beramal karena manusia atau tidak beramal juga karena manusia. Jadi wis jangan ngurusi manusia, intinya gitu. Tidak ada pentingnya kita ya. Tidak ada pentingnya. Kepentingan kita ya hanya bagaimana kita berbuat ataupun tidak itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga enggak ada enaknya hidup itu. Kita hidup enggak ada enaknya, enggak ada tenangnya. Kalau selalu melihat dan mendengar apa yang diomongkan orang. Ya, makanya dikatakan ridhon nas ghayatun la tudrak wa ridhallah ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia terhadap kita, kerelaan, keridhaan mereka kepada kita, itu puncak yang enggak akan bisa digapai. Ya. Sudah enggak akan bisa, kita akan membuat semua orang cocok ke kita, senang ke kita, enggak mungkin bisa. Sedangkan keridhaan Allah kepada kita adalah perkara yang enggak bisa kita tinggal. Meninggalkan keridhaan Allah berarti kita menyentuh dan masuk ke dalam kemurkaan Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka dari itu ikhlas ini adalah penting sekali. Adalah dasar atau pondasi amal kita. Puncak dari amal itu ikhlas. Nilai amal kita. Ya. Walikul limri'in manawa. Setiap orang tergantung yang dia niatkan. Ya. Niat selain Allah, ya itu aja yang didapat. Nanti di akhirat zong. Ya. Nabi itu pernah mengatakan kepada para sahabat, ada 3 bahan bakar neraka. Dan yang pertama kali menyalakan neraka itu 3 golongan. Yang pertama adalah orang ahli Quran. Hafal Quran, pinter baca Quran, ngerti Al-Quran. Jadi bahan apa? Bakar yang menyalakan neraka, bayangkan. Ya. Kok bisa? Ya, ketika dibangkitkan di akhirat, kata Allah, kamu tidak punya amal. Tuh, ya Rob, anak ahli Quran, hafal Quran, ngerti Quran dan seterusnya. Lah, kadzabta, kamu bohong. Kamu banyak baca Quran supaya dibilang aku adalah orang ahli Quran. Aku adalah orang yang pinter Al-Quran. Wis.
tujuan kamu beramal untuk Al-Quran itu bukan untuk Al-Quran, tapi adalah untuk supaya dikatakan, dipuji oleh banyak orang bahwa ini adalah ahli Quran. Sudah, tujuan-tujuanmu sudah kamu dapatkan, kamu sudah banyak yang muji di dunia. Ya. Wis, sekarang kamu tidak dapat apa-apa, disungkurkan ke neraka. Di riwayat yang lain bukan ahli Quran tapi ahlul ilim. Orang yang menuntut ilmu. Kamu nuntut ilmu, ngajarkan ilmu, tujuannya supaya dibilang orang, dipuji orang ini, Masya Allah orang alim, muridnya banyak, ya. Kemudian pengikutnya banyak. Sudah, omongan dan pujian-pujian itu sudah kamu dapatkan di dunia. Dan itu yang kamu tuju. Sekarang kamu tidak dapat apa-apa. Disungkurkan ke neraka. Na'udzubillah. Yang kedua adalah orang yang jihad. Tujuannya berjihad adalah untuk apa? Mendapatkan dunia, mendapatkan ghanimah, pujian orang supaya dibilang pahlawan, ya, supaya dibilang mujahid fisabilillah. Sudah pujian-pujian itu sudah kamu dapatkan, disungkurkan ke neraka. Yang ketiga adalah orang yang sodakoh. Sodakohnya banyak, luar biasa banyaknya. Tapi tujuannya supaya dibilang ini orang dermawan, orang yang ahli sodakoh. Sudah pujian itu udah kamu dapatkan. Sekarang kamu tidak dapat apa-apa, kamu nggak ada tujuan akhirat kok. Nanti lihat ini 3 hal yang mungkin dianggap paling tingginya amal ibadah di dalam Islam apa? Ilmu, Quran, ya, sodakoh, jihad. Semuanya ketika amal-amal yang berat ini, bayangkan orang jadi ahli Quran itu butuh berapa tahun, jadi ahli ilmu butuh berapa tahun, jihad ngorbankan nyawa, sodakoh ngorbankan harta. Hal-hal yang luar biasa, tapi ketika niatnya salah, ketika dia tidak ikhlas, tujuannya bukan Allah, tujuannya selain akhirat, maka ya sudah di akhirat tidak dapat apa-apa. Walikul imri'in manawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang dia niatkan tujuan orang, ya dapat tujuan itu. Ya. Yang dia niatkan adalah pujian orang, sanjungan orang, bakal dia dapat sanjungan orang. Di akhirat tidak dapat apa? Tidak dapat apa-apa, nol. Ya. Makanya kata satu ulama ya, dari Syam, itu pernah duduk dengan banyak ulama yang lain. Beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku ya ikhwani, a'maluna asfar, katanya. Amal-amal kita, perjuangan kita, ya, perbuatan-perbuatan baik kita ini asfar, semuanya itu nol. Kaget. As-salatu sifr, wal hajju sifr, wal qiyamu sifir, wa qiraatul Quran sifir. Salat itu nol, tidak ada nilainya. Haji sifir, puasa nol, sedekah nol, nuntut ilmu nol, qiraatul Quran nol. Wah, ini ente lihat, yang disebut ini adalah amal-amal ibadah yang nomor 1 di Islam. Bahkan sebagian yang disebutkan itu kalau tidak dikerjakan bisa kafir, bisa murtad orang. Orang tidak mau sholat apa hukumnya? Sudah wajib sholat, mengingkari kewajiban-kewajiban haji, sholat itu apa hukumnya? Kafir. Dibilang nol, 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 nol semua. Al-hajju sifir apa semua. Al-a'mal kulluha sifir wa raqmuha al-ikhlas. Dan angkanya adalah ikhlas. Artinya apa? Sebesar apa, sebanyak apa amal ibadah yang kita kerjakan, sehebat apa kita beribadah, tanpa ikhlas tidak ada nilainya. Sholat nol, zakat nol, haji nol, ilmu nol, Quran nol, nol semua ini. Ya,
Semakin banyak amal ibadah yang disebutin, semakin banyak apa? Nolnya. Angkanya 1 di depan apa? Ikhlas. Ketika muncul ikhlas ada di depan, baru ada apa? Ada nilainya. Ikhlas nggak ada, angka ikhlas 1 ini diambil. Tinggal 0, hatta nolnya sampai 100. Nilainya apa? Sama kayak 01. Maka dari itu hati-hati. Ya, di Zubat dikatakan apa? Fasohihin niyata qoblal amali wa'ti biha makrunatan bil awali wa intudim hatta balagtal akhirah hustas thawaba kamilan fil akhirah. Ya, benahi, perbaiki niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala di dalam berbuat semuanya. Ya, qoblal amal, ditata niat itu, diperbaiki niat. Ya. Kalau terus kita bisa seperti itu sampai di akhir amal, ya, sampai kita mati beramal dengan niat yang sahih, niat yang sahihah, yaitu ikhlas karena Allah, baru husnul tsawaba kamilan fil akhirah. Baru kita akan menggapai pahala balasan jaza dari Allah yang sempurna di akhirat.